Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, boleh nggak seorang istri itu selalu suuzon kepada suaminya seperti itu Pak Ustadz? Mohon pencerahan Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebenarnya suuzon itu memang dilarang dalam agama. Jadi berpikiran tidak baik atau buruk itu dilarang. Tapi kalau waspada boleh. Oh, waspada ini yang seperti apa nih Pak? Waspada itu gimana ya istilahnya? Jaga jarak. Jaga jarak. Misalnya ada seseorang yang mencurigakan gitu kan? Curiga, awalnya curiga biasa. Curiga, ya. Itu jangan-jangan itu gitu. Tapi ya daripada ini, itu namanya waspada seperti itu. Bukan suuzon, itu pasti copet kan gitu. Jangan-jangan itu masih memperkirakan karena ada sesuatu yang dia pikirkan. Jadi waspada itu masih boleh. Jadi waspada itu ya, umpamanya kalau sore itu sudah telepon sama kamu, ya itu waspada. Oh iya. Nanti jam 6, jam 7 telepon lagi. Diangkat apa enggak kan gitu. Oh iya. Itu masih waspada atau sudah suuzon itu Pak Ustadz? Kalau enggak, itu masih waspada aja ya? Telepon itu. Iya, Jadi iya. itu waspada aja sehingga bisa meletakkan istrimu itu bisa meletakkan cara berpikirnya, dia tidak mau suuzon. Jadi ya harus waspada aja. Seperti gitu. Itu. Ya. Nah, kalau suuzon tidak boleh, kalau waspada masih boleh. Masih artinya boleh. Kalaupun bertanya dari mana kok jam segini betul, itu tingkatannya masih waspada ya Pak Ustadz ya? Ya. Belum masih, suuzon itu Pak Ustadz? Suuzon itu udah ini menuduh ya? Jadi suuzon dilarang intinya. Jadi suuzon terhadap diri sendiri juga dilarang. Gimana itu Pak Ustadz ya? Kok suuzon terhadap diri sendiri itu kan merasa dirinya tidak mampu, itu kan suuzon terhadap dirinya sendiri. Bahasa gaulnya minder gitu ya? Ya bisa aja minder, atau suuzon terhadap diri sendiri itu merasa hidupnya tidak manfaat, seperti itu. Kalau merasa mampu bukan suuzon itu Pak Ustadz ya? Bukan, itu terlalu pede. Oh malah pede ya? Iya. Oh, menjurus ke sombong ya? Iya jelas, itu jelas sombong. Merasa mampu itu jelas sombong itu. Jadi dilarang seperti itu. Kalau udah suuzon terus-menerus dia bermain di otak, ya nanti bisa aja menyakitnya di kepala, pusing umpamanya. Kalau memang orangnya sudah mulai banyak diem, ya itu udah kali ada suara di kepalanya dia. Bisa gitu Pak Ustadz? Bisa. Semuanya itu insya Allah bisa. Suara yang mendukung hatinya ya? Suara yang mendukung pikirannya. Suara yang mendukung pikirannya. Kalau umpamanya dia merasa tidak mampu, ya nanti suaranya di sini, oh kamu akan gagal, kamu manusia gagal, kayak seperti gitu. itu. Kalau mencurigai, iya dia emang begitu. Iya seperti itu. Kalau umpamanya suuzon terhadap diri sendiri itu merasa nggak manfaat atau merasa ngapain hidup di dunia, nah itu nanti di sininya bunyinya mati aja gitu. Ambil tali, gantung diri. Nanti kalau dia sering di sekolah, lari aja, lompat aja pagar, padahal di lantai 3 lah. Seperti itu. Jadi dari suuzon bisa menjadi penyakit gitu Pak Ustadz? Bisa. Dan itu di Indonesia enggak ada yang tahu kayaknya yang begitu-begitu. Iya sih. Enggak ada di barat, di negara barat kayaknya enggak tahu bahwa itu jadi penyakit. Suuzon, bukan suuzon umpamanya yang kemarin itu bunuh diri gara-gara nggak mampu beli buku sama itu yang alat tulis NTT itu Pak Ustadz ya. Itu kan bisa aja dia berpikir, kenapa saya harus begini, kalau ini ngerepotin ibu saya, umpamanya ngerepotin ini, mending saya mati aja.
Itu masuk suudzon kepada diri sendiri, Pak? Itu dia larinya karena nekat ya barangkali ya. Karena nekat bisa aja dia nekat beneran. Nekat karena ada. Ya memang kalau orang-orang yang kan agak temperamen kan iya, bisa betul, aja betul. anak kecil yang temperamen kan Betul, bisa. ya, betul. Ya kan dimana kemarin itu yang anak SMP aja bunuh temennya yang SMP iya. kan begitu. Kalau udah nekat itu kan Iya, benar. bisa aja gitu loh. Jadi suudzon memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dampaknya bisa ke arah penyakit. Jadi suudzon. Tapi khusus husnudon itu yang lawannya suudzon. Jadi kayak mamanya Haji C punya istri itu husnudon terus. Prasangka baik. Prasangannya baik pada Haji C itu boleh. Oh, dia lagi sama Pak Ustadz itu husnudon, Pak. Kalau itu sudah jelas. Tapi yang husnudon itu kayaknya suami saya itu kalau saya minta begini pasti dikasih. Nah, itu kan husnudon itu. Oh iya. Jadi belajar untuk memahami mana yang memang dilarang itu memang itu besok jadi masalah. Sehingga siapa yang ngomong di pikiran itu Dajjal menggunakan jin. Jadi Dajjal itu menyurupi jin. Sehingga itu obat pun tidak mempan. Di apa-apapun dibacain apapun nggak mempan ya. Itu harus tahu dasarnya. Jadi dasar analisanya yang suudzon, kenapa itu ada Dajjal? Karena suudzon itu dilarang oleh Allah Ta'ala, berarti dia masuk kategori melanggar syariat. Nah, kalau sudah melanggar syariat, Dajjal pasti masuk. Udah pasti. Marah itu, padahal marah itu dilarang, pasti masuk Dajjal itu. Sedih berkepanjangan, nah kalau sedih sih boleh, tapi kalau berkepanjangan nggak boleh. Dan dia lakukan terus-menerus, pasti masuk Dajjal. Oh. Walaupun hanya sedih, ya. Ngeyel apalagi masuk Dajjal. Sehingga jadiin kolesterol. Asam urat ya masuk Dajjal karena terlalu kaku, emosi, menyuruh dengan kekakuan, dengan ego. Ya masuklah Dajjal sehingga asam urat juga lebih sulit diberantas. Apalagi kanker. Kanker itu marah terus-menerus. Yang high level lah istilahnya. Jadi ya janganlah seperti itu. Jadi suudzon memang dilarang. Jadi belajar untuk tidak, karena kita setiap saat itu bisa aja suudzon itu muncul pada pikiran kita. Jadi kalau kita muncul gimana ya istighfar. Itu cara untuk menjadikan kita itu nanti selalu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau suudzon diingatkan oleh Allah, jadi ingat kemudian istighfar, astagfirullah, tenang, sehingga suudzon itu tidak menjadi bagian pikiran kita. Akhirnya seperti itu. Sesekali ialah namanya manusia, khilaf itu normal, tetapi istighfarnya jelas seperti itu. Karena masalah dibalik suudzon terus-menerus itu insya Allah ada, khususnya penyakit. Karena penyakit itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala agar menjadikan pengertian kita sebagai seorang Islam menjadi ngerti, menjadi tidak diulang lagi, kan seperti itu ya. Karena itu menjadi musibah bagi seseorang dan jangan lakukan lagi. Kalau suudzon antara orang tua kepada anak itu bisa jadi penyakit juga, Pak Ustaz? Gimana? Dia curiga sama anaknya. Anaknya curiga gimana juga? Misalnya anaknya juga enggak pulang, ngapain aja dia nih? Kemana aja dia? Itu nih? khawatir itu. Oh, bukan suudzon. Kan ya, Pak suudzon Ustaz? itu ada sesuatu. Iya. Ini mamanya, ini anakku kayaknya ke sono no. Wah. Sudah berpikir ke situ gitu. Ya sudah menjudge. Nah itu suudzon. Oh iya. Tapi kalau anakku kemana nih? Nah itu kan khawatir. Khawatir ya. Jadi itu khawatir kalau kayak tadi orang tua kan, nah itu khawatir kok jam segini belum pulang, itu khawatir. Oh iya. Bukan suudzon. Jadi suudzon itu sudah menjustifikasi, hampir mirip seperti fitnah, tetapi kalau fitnah itu dilempar ke orang lain, kalau ini untuk diri sendiri ya itu suudzon. Suudzon itu masih di pikiran atau udah diucapkan, Ustaz? Ya diucapkan di pikiran tapi sendiri lah itu. Oh, sendiri ya. Tapi kalau itu ngomong itu kayaknya ke situ tuh, nah itu kan sudah dilempar, itu sudah dia tadi kayaknya begini padahal enggak. Nah, itulah fitnah. Oh, fitnah. Udah ada yang mendengar lain. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan nanti cerita itu disebarin. Nah, ya.
Padahal enggak seperti itu, gitu. Itu namanya fitnah. Ya. Jadi belajar jangan suudzon. Gimana caranya? Kalau suudzon kita harus istighfar terus menerus. Nah, itu namanya perang melawan nafsu suudzon. Nah, perang melawan nafsu itulah yang diajarkan oleh Rasulullah dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi tinggalkan. Nah, mudah-mudahan manfaat bagi teman-teman beriman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.